Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asyifa Zahrani dan NPM 23130411051. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan 5 topik wacana yang telah saya peroleh dalam kegiatan menyimak wacana melalui audio atau video. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai penjelasannya. Sebenarnya pemilu itu apa ya? Lalu, apa peran pemilu dalam berdirinya sebuah negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan masuk ke topik yang akan membahas tentang apa itu pemilu dan perannya bagi berdirinya sebuah negara. Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum untuk memilih pemerintah baik dari kota, kabupaten, maupun nasional. Salah satu tujuan pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah dengan mengikuti pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pada topik yang pertama, di sini saya akan membahas bagaimana sejarah dan bagaimana perkembangan demokratisasi pemilu yang ada di Indonesia. Berdasarkan sumber yang saya peroleh dari kompastv.com, demokratisasi pemilu di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu saja pemilu menjadi ciri guna yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Bahkan, pendiri bangsa dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan kata pemilu. Namun, keadaan awal revolusi Indonesia serta keadaan gonta-ganti kabinet memaksa pemilu harus dilaksanakan 10 tahun pasca kemerdekaan. Itulah pertama kali pemilu diselenggarakan. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1998, dengan tumbangnya rezim Orde Baru, membuat rakyat Indonesia memasuki babak baru. Antusiasme serta euforia merebak bagi alam demokrasi. Pelaksanaan pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1999 yang beralaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Dari titik balik era reformasi dan pemilu tahun 1999, demokrasi Indonesia mulai bangkit. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta yang ikut dalam pemilu sebanyak 48 partai politik setelah sebelumnya direduksi oleh rezim Orde Baru. Selanjutnya pada topik yang kedua, di sini saya akan membahas jenis demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia. Berdasarkan sumber yang saya peroleh dari Official Anis ID, demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Pada topik selanjutnya, yaitu topik ketiga, di sini saya akan membahas tentang tragedi-tragedi yang terjadi selama pemilu belakangan tahun ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai peristiwa ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia saat pemilu 2019. Hal itu berpotensi terulang kembali pada saat pemilu 2024. Mengapa demikian? Sebab regulasi yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilunya masih sama. Pemilu 2019 dan pemilu 2024 sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada saat pemilu 2019, diketahui ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia, yang salah satu faktor penyebabnya adalah kelelahan, karena beban kerja yang tinggi. Terdapat pula 1.000 lebih petugas yang jatuh sakit. Agar kasus serupa tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya,
Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada KPU. Yang pertama adalah menggunakan teknologi informasi yang berguna untuk memudahkan tugas-tugas penyelenggara. Dengan begitu beban kerja petugas KPPS bisa berkurang. Yang selanjutnya adalah memperbaiki proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. Yang selanjutnya adalah membuat aturan panduan penyelenggaraan yang terkait dengan aspek kesehatan petugas, terutama saat hari pencoblosan. Untuk topik yang terakhir adalah peran mahasiswa dalam proses pemungutan suara. Terdapat 3 lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Meskipun begitu, kerja keras dari ketiga lembaga tidak menjamin 100% keberhasilan pemilu. Tetap membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa. Mengapa demikian? Karena sebagai kaum intelektual, mahasiswa dipandang memiliki peran yang sangat besar dalam membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam merawat demokrasi. Mahasiswa perlu mengambil peran dalam mensosialisasikan bagaimana menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas sesuai dengan asas pemilu, yakni luber dan jurdil. Seperti yang kita ketahui, dalam proses menjelang pemilu tentu akan sangat banyak praktik-praktik nakal yang dihalalkan untuk menang dalam pemilu. Di antaranya adalah black campaign dan money politics. Lihat situasi ini, maka mahasiswa perlu mengedukasi masyarakat untuk menghindari dan tidak tergoda dengan praktik nakal tersebut, memilih dengan bijak berdasarkan analisa, melihat track record partai dan calonnya. Jangan mau dibayar.